Baik, bertemu kembali dengan kuliah analisis sistem. Pada materi ini kita akan sama-sama belajar bagaimana melakukan survei dan pengumpulan fakta dari organisasi tempat pengamatan. Yang pertama, apa tujuan dari survei? Survei yang pertama adalah mencari dan mengumpulkan fakta. Nanti kita lihat fakta apa saja yang harus dikumpulkan. Yang kedua, mengenali aktivitas atau kehidupan. Atau dalam kurung itu sebenarnya nanti maknanya adalah sistem. Ya. Jadi kita mengenali ada kegiatan-kegiatan apa di tempat pengamatan kita. Yang ketiga, kita menggali persoalan-persoalan atau adanya permasalahan di sana. Kemudian yang keempat, melakukan konfirmasi kebenaran fakta. Karena ketika kita survei, belum tentu fakta yang kita peroleh itu adalah fakta yang sebenarnya. Karena situasi tertentu bisa saja hasil survei kita itu bias. Karena ada persoalan-persoalan tertentu. Kemudian yang terakhir, survei juga bisa melihat dan mengetahui apa sebetulnya harapan-harapan dari user atau pemilik atau manajemen di organisasi tersebut. Yang harus kita perhatikan di dalam survei ada sejumlah kendala. Yang pertama adalah bahwa tempat pengamatan kita itu bukan punya kita, tetapi punya orang lain, sehingga kita perlu izin, baik formal maupun informal. Sebaiknya memang formal. Kemudian adanya birokrasi di sana. Jadi tidak kemudian kalaupun sudah bisa survei, tetap kita harus melalui mekanisme yang berjalan di sana. Ada aturannya di sana, sehingga kita harus mengikuti birokrasi di sana. Yang kedua adalah kaitannya dengan gaya manajerial atau sifat personil. Hati-hati karena ketika kita survei, kita akan berinteraksi dengan pegawai di tempat survei. Yang pastinya setiap orang memiliki sifat dan gaya yang berbeda-beda. Ya, jadi kita tidak bisa memaksakan bahwa mereka harus ikut kita, tapi justru sebaliknya. Karena kita yang butuh, maka kita harus mengikuti mereka. Ada yang pemarah, ada yang pendiam, jadi macam-macam. Ya, ada yang selalu menyembunyikan sesuatu karena khawatir, ya. Ada yang mungkin suka bicara, jadi macam-macam sifat itu. Nah, kita harus adaptif terhadap gaya mereka tanpa harus mempersoalkan itu. Jadi kita tidak dalam kapasitas mengatakan, oh, Bapak kok pemarah sih misalnya. Itu tidak perlu. Ya kita terima saja. Karena itu bagian dari kesulitan survei. Yang ketiga adalah persoalan pemahaman atau persamaan persepsi. Yang harus diperhatikan adalah bahwa belum tentu di tempat survei kita mereka memahami sesuatu yang sama dengan kita. Misalnya dalam konteks persoalan sistem, belum tentu mereka juga memahami apa sistem, atau mereka memahami sistem dengan sudut pandang yang berbeda. Nah, ini tidak perlu menjadi sesuatu yang diperdebatkan nanti di sana. Sehingga beberapa hal menurut pendapat saya tidak perlu disampaikan secara langsung. Misalnya, menanyakan sebuah sistem di sana. Karena ada kekhawatiran perbedaan pendapat tentang sistem, ada baiknya
dihindari pertanyaan seperti itu. Lebih cocok kalau kita bertanya sesuatu yang memang mereka kerjakan dan terlihat. Misalnya, bicara aktivitas, bicara proses. Kalau memproduksi tahu, bagaimana langkahnya, Pak? Itu lebih dipahami oleh mereka dibandingkan dengan pernyataan sistem produksi tahu itu bagaimana. Nah, ini. Nah, jadi tolong dipahami bahwa belum tentu persepsi-persepsi di kita, orang akademis, sama dengan apa yang mereka pahami. Berikutnya adalah kendala waktu. Ini harus diperhatikan. Satu, kita punya jadwal kuliah. Bahwa Anda tetap harus kuliah, mata kuliah lainnya. Jadi jangan kemudian sibuk survei sehingga tidak kuliah. Jadi sering ada teguran ke saya gara-gara kuliah Pak Sali, ternyata kuliah lain kosong kelasnya karena semuanya survei. Nah, itu tidak saya harapkan. Jadi tolong diatur. Kemudian bahwa tempat survei itu juga punya kendala waktu. Mereka harus bekerja, mereka harus istirahat kalau jam istirahat, sehingga ketika kita datang itu sebetulnya mengganggu dalam tanda petik. Sehingga harus ada komitmen atau perjanjian dulu bahwa yang bersangkutan memang berkenan kita datangi saat itu. Berikutnya adalah teknik survei atau kemampuan surveyor. Ini adalah faktor yang menurut saya paling banyak dialami. Jadi ketika sudah datang, tetapi malah karena mungkin tekniknya kurang, harapannya untuk mendapatkan sebuah fakta itu malah tidak dapat. Kadang-kadang simpel. Kita tidak bisa berharap misalnya dengan mudah akan mendapatkan fakta. Contoh, ingin minta struktur organisasi. Sepertinya sepele ya, sederhana, tetapi kenyataannya banyak kelompok yang sampai selesainya kuliah itu belum dapat struktur organisasi. Ini karena kemampuan dari surveyornya. Bagaimana cara minta? Ya kan? Karena mereka itu kan juga melindungi yang mereka miliki. Mereka juga mungkin curiga dengan yang kita inginkan. Ini ngapain sih kok nanya-nanya struktur? Kok minta-minta segala? Untuk apa kan gitu? Nah, bagaimana kita meyakinkan mereka? Ini kan ada kaitannya dengan kemampuan surveyor. Belum lagi kalau kita berhadapan dengan personil yang pemarah misalnya. Kan kita juga tidak bisa ikut marah-marah. Sebaliknya kita ketemu dengan orang yang pendiam. Lalu bagaimana kita bisa menggali pengetahuan dari mereka? Nah, ini juga. Bagaimana menemui manajer atau direktur? Karena mereka lebih sibuk dari pekerja. Mungkin lebih sulit menemuinya, padahal kita butuh sesuatu dari mereka. Ini kan ada kaitannya dengan kemampuan surveyor. Nah, ini juga tidak mudah, ya tidak mudah. Perlu pengalaman juga. Nah, itu beberapa kendala yang biasanya dihadapi. Kemudian apa yang menjadi target pengumpulan fakta atau fakta apa yang perlu kita dapatkan? Yang pertama adalah fakta organisasi. Ya, contohnya misalnya bagan atau struktur organisasi. Ini kelihatannya gampang, tinggal nanya. Padahal belum tentu dapat ya. Anda bisa minta sampai akhir semester, nggak dapat-dapat itu bisa terjadi. Berikutnya adalah koordinasi kerja, aturan dan wewenang. Misalnya, bagaimana melakukan koordinasi di dalam memproduksi tahu. Ya kan?
Ada nggak aturannya bahwa tahu itu harus dicampur dulu dengan garam dan sebagainya? Takarannya berapa? Itu ada aturan. Siapa yang boleh mencetak? Siapa yang boleh mengaduk dan sebagainya? Itu kewenangan. Kemudian bagaimana prosedurnya? Boleh nggak dicetak dulu, baru diaduk dan sebagainya, itu prosedur. Nah, itu perlu kita dapatkan. Kemudian fakta sistem. Ini ada yang mudah, misalnya ingin lihat gedung, bahan baku, peralatan, pekerja, aktivitas kerja, itu saya kira bisa diamati, walaupun belum tentu kita diperkenankan melihat. Nah, ini kendala yang lain. Pinter-pinternya, ya kan? Karena yang bagus adalah Anda bisa melihat langsung produksi, misalnya di pabrik tahu. Ya bagusnya sih Anda lihat langsung bagaimana tahu dibuat, tidak dari cerita. Jadi produksi tahu tuh begini dek, nah, cuma dari cerita. Kan kita tidak bisa melihat fakta yang sesungguhnya. Fakta yang sesungguhnya kan kita lihat langsung bagaimana mereka kerja. Nah itu akan ada kendala, nah, tidak semudah yang kita duga. Kemudian fakta yang lain adalah persoalan pengolahan data dan sistem informasi. Kenapa? Karena nanti sistem yang kita modelkan itu lebih ke pengolahan data dibandingkan dengan fisik. Kemudian target yang lain yang optional, ini kalau bisa dapat bagus, yaitu kaitannya dengan unjuk kerja. Baik yang sekarang ataupun harapan. Nah, ini biasanya kalau harapan kan ngobrolnya bisa dengan manajer ini ya, bukan dengan pegawai biasa ya, staff. Kalau staff atau pegawai operasional kan harapannya mah ya apa kerjaannya dikit, uangnya banyak kan gitu ya. Nah, tapi maksud saya unjuk kerja sistem ini biasanya yang melakukan evaluasi kan manajer. Ya ada baiknya kalau bicara unjuk kerja ya kita harus mendatangi manajer atau direktur. Nah, ini beberapa target pengumpulan fakta yang harus kita dapatkan. Ini minimal ya, minimalnya seperti ini. Kemudian pendekatan pengumpulan fakta. Ada dua pendekatan paling tidak di dalam kegiatan pengumpulan fakta. Yang pertama adalah top down. Top down adalah melihat kebutuhan user mulai dari tingkat atas. Kita sudah mengenali ada tingkatan manajemen ya, ada top, middle, dan lower. Nah, kalau top down itu berarti surveinya mulai dari top manajemen. Mungkin dari direktur utama mulainya gitu ya. Nah, kalau kita mulai dari manajer atau dari direktur utama, biasanya ada kesulitan. Apakah ini tujuan atau fakta? Karena kadang-kadang kalau kita survei ke direktur kan ngomongnya maunya. Nanti gini dek, nanti gini dek. Loh, itu faktanya seperti itu atau itu maunya. Ya. Yang kedua, kegiatan pengumpulan fakta seharusnya langsung diikuti dengan analisis parsial. Jadi setelah ketemu dengan direktur, anu dek begini, langsung harus lihat faktanya. Misalnya, oh kan kalau tahunan nanti kan gini dek, gini. Nah, Anda harus lengkapi langsung dengan melihat produksinya. Kalau enggak, tadi Anda akan sulit memilah ini tujuan atau fakta. Kemudian survei pertama dilakukan pada top manajerial dengan tujuan untuk mengetahui secara detail tujuan dan kehidupan sistem secara lengkap. Nah, fakta yang bisa diambil terutama adalah masalah aturan, kewenangan, prosedur kerja. Nah, itu yang bisa didapatkan kalau surveinya mulai dari atas. Dari atas ya. Tapi kesulitannya kalau Anda ingin bertemu dengan manajer atau direktur, nggak gampang juga karena mereka kadang-kadang tidak banyak ada di kantor karena kesibukannya. Pendekatan yang kedua adalah bottom up, yaitu melihat kebutuhan user mulai dari tingkat bawah. Jadi surveinya mulai dari tingkat lower managerial. Nah, ini pendekatan yang paling banyak dilakukan oleh mahasiswa ya. Karena lebih mudah.
lebih mudah masuk ke lower managerial dibandingkan dengan ke top managerial. Nah, fakta-fakta yang bisa diamati di sini adalah masalah perencanaan kegiatan, penggunaan sumber, produksi, hubungan personil, kemudian hubungan dengan entitas luar, ya luar organisasi. Nah, itu bisa diamati. Ya. Tetapi kadang kita sulit melakukan perbandingan. Apakah memang faktanya harus seperti ini? Anda melihat bagaimana orang membuat tahu. Pertanyaannya adalah, apakah benar memang seperti itu membuatnya? Karena Anda harus tahu juga aturannya, prosedurnya. Dan itu harusnya didapatkan dari top, bukan dari lower. Yang seharusnya itu. Kemudian biasanya permasalahan dapat melebar dan tidak sesuai. Ya. Kenapa? Karena ketika kita datang ke operasional, itu kita akan melihat hal yang lain yang mungkin itu bukan bagian dari sistem yang akan kita amati nanti. Itu kesulitannya. Lalu pendekatan mana yang kita pilih? Saran saya dilakukan dua-duanya. Kelompoknya dibagi dua, ada yang mulai dari top, ada yang mulai dari bottom. Jadi dilakukan paralel, itu lebih bagus. Jadi nanti ada konfirmasi-konfirmasi di situ kan. Oh, kemarin kita lihat begini di produksi. Oh, ternyata aturannya nggak begitu. Oh, langkahnya harusnya begini, nggak begitu, gitu ya. Sehingga kemudian nanti ada bisa diskusi dengan manajer-manajer di sana, kok nggak sesuai antara aturan dengan seharusnya. Kemudian teknik perolehan fakta. Yang pertama adalah dengan melakukan studi literatur. Jadi saran saya, Anda juga melengkapi diri dengan melakukan studi literatur. Studi literatur bisa didapatkan dari dokumen-dokumen perusahaan. Kalau perusahaannya baik, biasanya mereka memberikan dokumen-dokumen tertentu untuk dipelajari. Atau kita mencari literatur ilmiah. Kalau kita mengamati gudang, kita bisa cari teori gudang, konsep gudang itu gimana. Oh, kita mengamati produksi. Nah, kita cari teori-teori produksi. Kita mengamati penjualan. Apa sih penjualan itu? Nah, kita bisa cari juga literatur-literatur ilmiah tentang penjualan. Jadi, selain mengamati langsung, kita juga mencari pengetahuannya. Nah, sekarang lebih mudah dengan adanya internet, ya. Tinggal panggil Pak Google, keluar, ya. Kemudian kita melakukan penelitian di lapangan atau kata lainnya adalah observation. Kita melakukan pengamatan langsung. Atau yang menjadi favorit mahasiswa biasanya wawancara. Atau kita bisa menggunakan model kuesioner atau sampling. Ini beberapa teknik perolehan fakta dan Anda diperkenankan untuk menggunakan semuanya atau memilih saja. Jadi tergantung ya. Tergantung kesempatannya dan tergantung situasi. Ya, Anda tidak bisa semua dilakukan juga, tergantung situasi. Tapi kalau bisa semuanya juga bagus. Ya, karena mungkin fakta-faktanya bisa didapatkan dari sudut pandang yang berbeda-beda. Nah, kita lihat dulu teknik kuesioner. Ya. Kuesioner cocok untuk sumber data banyak dan tersebar. Jadi kalau Anda ingin mengamati sumbernya banyak, wah ternyata ada cabang dan sebagainya. Nah, kalau Anda datangi satu-satu cabangnya, habis waktu. Ya, kita kan punya kendala waktu. Bisa menggunakan kuesioner. Nah, tinggal sebar. Nah, sekarang lebih mudah bisa lewat Google Form gitu ya, atau lewat WA atau mobile ya. Itu bisa ya. Nah, biasanya responden tidak terganggu karena dia bisa saja mengisinya waktu istirahat atau justru mengisinya waktu di rumah nanti pulang gitu ya. Dan hasilnya biasanya lebih objektif karena mereka tidak ada tekanan dan tuntutan harus segera. Namun demikian biasanya responden merasa dibatasi. Nah, misalnya kuesionernya pilihan ya tidak, apakah ya atau tidak. Nah, padahal respondennya ingin menjelaskan gitu ya, tapi karena jawabannya harus ya tidak gitu, jadi
responden merasa dibatasi. Tidak dapat mengembangkan pertanyaan sesuai dengan situasinya. Kenapa? Tadi kalau misalnya ngisinya di rumah, ya situasi yang dihadapi oleh yang ngisi kan situasi di rumah, bukan di kantor. Nah, jadi akan berbeda hasilnya ya. Karena kalau kita wawancara misalnya, kan di tempat kerja. Jadi kita bisa menanyakan sesuatu yang waktu wawancara kita lihat gitu kan. Kita lihat sesuatu terus kita tanyakan. Nah itu tidak bisa kalau kuesioner. Karena kita nggak ketemu langsung dan mungkin situasinya bisa tidak di tempat kerja ngisinya. Kemudian biasanya membuat pertanyaan yang baik dan lengkap sulit. Nah ini membuat kuesioner itu gampang-gampang sulit ya. Malah sulit mungkin ya, bukan gampang. Nah, jadi tapi bisa dicoba ya. Nah, petunjuk untuk membuat kuesioner yang pertama, rencanakan dulu fakta dan opini yang akan dikumpulkan. Kemudian tentukan pertanyaan yang cocok. Pertanyaan tidak mengandung kesalahan dan harus jelas, sederhana. Dicobakan dahulu kepada 1 atau 2 responden ya. Jadi jangan langsung disebarkan, cek dulu, coba dulu. Nah, kalau respondennya ternyata malah jadi bingung atau jadi susah, ya ada harus diperbaiki berarti. Kemudian tipe-tipe kuesioner misalnya ada free format kuesioner, ada check off, checklist atau check off kuesioner, yes no ya, ya tidak, ada choice atau multiple choice atau single choice ya, ada opinion ya, itu model-model kuesioner. Ya silakan yang mau pakai kuesioner ya. Berikutnya adalah observasi. Nah, ini teknik yang lain selain kuesioner. Cirinya adalah data yang dikumpulkan memiliki tingkat keandalan yang tinggi karena kita bisa memvalidasi langsung. Karena kalau observasi kan berarti melihat langsung ya. Dan kita bisa tanyakan, misalnya kita lihat, oh ternyata membuat tahu itu begitu. Kita bisa tanya, Mang, itu kok dilakukan seperti itu? Oh ternyata, oh bukan deh, itu pegawainya lagi capek. Oh ternyata salah, jadi bisa langsung divalidasi saat itu. Kemudian kita melihat langsung kehidupannya. Jadi faktanya kita langsung lihat, tidak katanya. Ya, kalau diceritakan kan katanya. Kalau ini kita lihat langsung. Dapat menggambarkan lingkungan fisik. Jadi ketika mengamati kita bisa melihat fisik ya. Oh gedungnya begini, oh alatnya begini. Oh ternyata ngatur ininya seperti ini gitu ya. Itu bisa kita lihat langsung. Kemudian dapat mengukur tingkat pekerjaan. Jadi kita bisa mengukur volume dan frekuensi. Misalnya si A, Bapak A, kita bisa mengukur beban dia langsung karena kita lihat beliau bekerja. Jadi kita bisa hitung. Oh dia 5 kali ini, ya kan? Oh yang si B cuma 2 kali, gitu kan? Ciri yang lain adalah ternyata kalau observasi, orang yang diamati biasanya terganggu atau tidak nyaman. Jadi ada orang kerja terus kita datang ngeliatin kan, ini ngapain sih lihat-lihat gitu kan? Kadang-kadang memang tidak nyaman ya. Kemudian tidak seluruh pekerjaan dapat diamati. Ya, tidak mewakili tingkat kesulitan tertentu. Jadi misalnya ya, Anda melihat produksi ya. Dari tempat A ke tempat B, Anda bisa lihat. Nanti pindah lagi ke alat B. Dari B ke C, Anda bisa lihat. Tapi ternyata dari C ke D, ternyata kemudian bahan bakunya itu masuk ke mesin. Nah, Anda tidak bisa ikut masuk ke mesin. Jadi ada yang tidak bisa diamati. Nah, di mesin itu diapakan? Anda harus wawancara, tidak bisa observasi. Karena Anda tidak bisa ikutan masuk mesin, nanti Anda malah jadi kerupuk keluar gitu ya. Kalau misalnya produksi kerupuk, Anda, wah ternyata masuk ke oven, terus diapakan di oven? Anda nggak bisa lihat, terus Anda ikutan masuk ke oven kan, keluar kering. Nah, jadi tidak semua pekerjaan bisa diamati, tetap harus ada wawancara ya. Kemudian mengganggu aktivitas kehidupan. Orang yang diamati cenderung berlaku baik ya. Ya orang kalau diamati kan malah jadi apa ya? Jadi pura-pura baik malah. Padahal dia nggak baik gitu ya.
Kalau nggak ada bos, apalagi kita observasinya didampingi bos, itu tiba-tiba kantor jadi bagus, ya. Produksi yang tadinya santai-santai, baca koran dan sebagainya, tiba-tiba Anda datang, apalagi datangnya dengan bos. Oh, itu langsung produksi jadi rapi. Semua jadi kerja pura-pura gitu ya. Nah, itu. Jadi ada kecenderungan seperti itu. Sehingga fakta yang terjadi itu kadang dimanipulasi oleh mereka, ya. Nah, apa yang harus kita lakukan sebelum observasi? Buat rencana dulu. Apa yang mau diobservasi, di mana, kapan, siapa yang akan didatangi, bagaimana caranya, bagaimana datangnya, dan sebagainya. Kemudian minta izin kepada yang berwenang. Selalu rendah hati, hati-hati, karena kita memposisikan orang yang memang nggak tahu. Jadi jangan sok tahu. Termasuk kalaupun kita tahu, pura-pura saja nggak tahu. Ya, kita merendah. Kemudian lakukan pencatatan. Semua yang terlihat dicatat. Penting nggaknya nanti persoalan setelah observasi. Kaji ulang hasil pengamatan. Berusaha tidak mengganggu aktivitas. Pilih aktivitas yang dianggap penting. Jangan membuat asumsi. Tadi misalnya, setelah dari C, proses C, masuk ke mesin. Terus Anda, oh kayaknya dibeginikan. Nah, nggak boleh membuat asumsi. Anda harus tanyakan. Jadi tidak membuat dugaan-dugaan. Ya. Berikutnya adalah teknik interview atau wawancara. Ini teknik yang favorit. Banyak mahasiswa yang melakukannya ya, karena lebih mudah. Cirinya apa? Cirinya adalah memungkinkan jawaban bebas dan terbuka. Nah, tapi hati-hati kalau saking terbukanya, kadang-kadang jadi nggak fokus. Ini sebenarnya yang mana ya? Kemudian dapat mengembangkan pertanyaan sesuai situasi di sana. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada truk datang gitu kan, bisa nanya ini truk apa Pak, ini ngangkut apa dah. Itu kalau di kuesioner kan nggak bisa, ya kan. Tapi kalau lagi wawancara, ya kan, kemudian ada situasi tertentu, misalnya ternyata sedang wawancara ada ledakan gitu kan, waduh ini apa yang meledak gitu kan, Anda bisa tanya langsung. Kemudian dapat menilai kebenaran dari gerak-gerik dan raut wajah orang yang diwawancarai. Anda bisa lihat keraguan misalnya, ini ragu-ragu nih, berarti kan perlu dilengkapi dengan observasi ya, karena yang ditanya ini kesannya nih menutupi, itu kelihatan kadang-kadang ya. Kemudian dapat menanyai kegiatan khusus tadi ya, yang nggak kelihatan saat observasi bisa ditanyakan di wawancara. Kejelekannya adalah waktunya lama. Lama karena tadi kalau kemana-mana, orangnya seneng ngobrol kemana-mana, itu jadi susah ya, jadi waktunya tidak efektif. Kemudian tergantung kepada kepandaian yang mewawancarai. Jadi kalau Anda pendiam, kemudian yang mau diwawancarai juga pendiam, nah ya susah, Pak diam-diam. Jadi harus pintar memang, yang pewawancaranya harus pintar ya, pintar. Tidak selalu tepat untuk kondisi tempat tertentu. Misalnya ada wawancara di pabrik yang bising, suara mesinnya keras gitu ya, sehingga Anda tidak bisa wawancara di sana karena harus teriak-teriak, tidak efektif nanti. Jadi suara Anda tertelan oleh suara mesin jadinya. Jadi tidak selalu tepat untuk kondisi tempat tertentu. Ya, Anda wawancara di atas kendaraan yang sedang berjalan, itu kan goyang-goyang, akan susah. Kemudian pasti sangat mengganggu kerja orang yang diwawancarai. Ya, tidak mungkin yang diwawancarai itu sambil kerja. Kayaknya nggak mungkin. Kalau interview pasti yang bersangkutan harus berhenti dulu kerja. Nah, ini sangat mengganggu. Jadi bisa dicari waktu yang pas ya untuk wawancara ya. Memang harus janjian dengan yang bersangkutan. Masih tentang interview, pertanyaan-pertanyaannya seperti apa? Yang pertama sifatnya adalah gunakan bahasa yang baik
Sopan jelas, jaga penampilan. Nah, ini penampilan penting ya. Jangan memasukkan pendapat pribadi. Jadi semua harus sesuai fakta. Hindari pertanyaan yang panjang dan berbelit-belit. Ya. Hindari pertanyaan yang menakutkan atau mengkhawatirkan. Jadi misalnya, Bu, nanti kalau ini tidak dilakukan, itu loh Bu, polisi datang loh Bu. Maka malah takut ya. Malah jadi tidak mau menyampaikan sesuatu. Hindari pertanyaan yang mengkritik. Kayaknya nggak begitu deh. Sebaiknya begini Bu. Nah, itu kan mengkritik. Jangan menggunakan kata Anda, kamu, dan sebagainya. Ya. Bapak, Ibu itu lebih bagus. Carilah kata yang cocok bila yang diinginkan adalah pernyataan grup. Persiapan, atur pertemuan dengan orang yang akan diwawancarai. Atur waktu yang tepat. Buat jadwal, buat panduan wawancara. Nah, ini penting. Sebelum wawancara harusnya Anda buat dulu kotretannya ya. Jangan pas datang bingung. Apalagi Anda tidak terbiasa atau punya kekurangan di dalam wawancara ya. Dalam bicara itu perlu persiapan ya. Baik, kemudian Anda mengenalkan diri. Nah, ini penting ya. Jadi jangan tiba-tiba Anda tanya gitu. Pak, kenapa kalau produksi begini? Nah, Anda siapa? Ya, sebaiknya Anda perkenalan. Selamat siang Pak, kami dari Unpas kemarin sudah buat janji Pak untuk wawancara dan seterusnya ya. Menjelaskan tujuan wawancara. Kenapa kok Anda mau wawancara dan kenapa ke yang bersangkutan wawancaranya. Menjelaskan peran dari orang yang diwawancarai. Jadi Anda harus menyampaikan, Bapak sebagai ketua atau manajer produksi, menurut kami Bapaklah yang paling tahu persis produksi seperti apa. Jadi dia akan punya ini sendiri ya, wah dihargai ya, atau diakui begitu ya. Menghilangkan kesan menginterogasi. Betul kan Pak? Begini kan Pak? Itu kan menginterogasi. Harus mendengarkan dengan teliti dan jangan banyak bicara. Jaga suasana wawancara tetap santai, tetapi terarah dan menyenangkan. Jangan memotong pembicaraan. Tapi Pak, tapi Bu, itu memotong ya. Minta pendapat atau ide tambahan. Jangan membuat asumsi jawaban yang tidak mendasar. Jangan memakai istilah yang sulit dimengerti. Misalnya istilah-istilah teknologi terbaru yang belum tentu mereka paham ya. Nanti kan pakai dual core. Oh, apa itu? Nanti kan ini pakai model cloud. Apa cloud gitu kan? Nah, itu jangan dipakai. Pakailah istilah-istilah yang mereka pahami. Pada akhir wawancara, bacakan rangkuman dan hasil wawancaranya. Kemudian minta orang yang diwawancarai untuk membetulkan bila ada kesalahan. Ya. Kemudian ucapkan terima kasih dan minta kesediaan supaya yang bersangkutan mau diwawancarai atau dihubungi kembali. Nah, itu penting ya. Jadi hasilnya begini. Tadi Ibu menyampaikan begini, apakah betul yang kami tangkap gitu kan? Mungkin ada yang salah Bu, atau ada yang mau ditambahkan kan begitu. Kemudian terima kasih atas kesediaannya. Perkenan Bapak kalau kami hubungi lagi nanti untuk wawancara lanjutan, nah gitu ya. Nah, itu teknik interview. Nah, kemudian apa yang Anda harus peroleh? Ini sudah disampaikan tadi ya, fakta organisasi. Tadi bidang usaha, sejarah, objektif dari organisasinya, struktur, baik lengkap maupun parsialnya, job desk, wewenang, tanggung jawab. Nah, itu harus didapatkan. Kemudian fakta kegiatan, aktivitas, pelakunya, siapa yang melakukan, alat bantu, perangkat kerja, formulir atau dokumen yang terlibat, ya, norma, aturan, prosedur, ya, itu harus didapatkan. Dan pihak-pihak yang terlibat, ya, pihak-pihak lain, termasuk pihak-pihak dari luar organisasi bila terlibat dalam aktivitas itu Anda juga perlu ketahui. Kemudian fakta proses dan data, ya, fakta kebutuhan informasi, ya. Jadi manajemen kan butuh informasi, tadi sudah dibahas ya di pertemuan sebelumnya. Nah, kita harus
cari tahu Bapak butuh informasi apa dari kegiatan ini, laporan dalam bentuk laporan apa, dan sebagainya. Dan kalau memungkinkan, ya kita juga tanya apa harapan yang bersangkutan. Apakah dari level operasional termasuk juga manajer-manajer terkait dengan sistem yang kita sedang amati. Kemudian mengetahui kemungkinan adanya perubahan kebijakan, terutama semua kebijakan yang menyangkut kinerja sistem. Ya. Nah, ini ada fakta lain yang juga perlu Anda dapatkan, yaitu prosedur. Yang pertama adalah ada prosedur kerja. Nah, apa yang harus didapat? Nama dan deskripsi dari prosedurnya. Kemudian hukum atau norma, aturan yang berlaku di prosedur itu. Kemudian kegiatan atau proses apa saja, ya. Kemudian siapa yang melakukan, ya. Misalnya prosedur perwalian, ya kan? Kan berarti di situ ada aturan perwalian, ada pelaku, siapa yang terlibat di dalam perwalian, ya kan? Kemudian ada juga dokumen-dokumen yang dipakai di situ ya. Kemudian mungkin ada persoalan-persoalan dalam penerapan, ya itu bisa ditanyakan ya. Ini kaitannya dengan prosedur, ya. Kemudian fakta formulir di sejumlah organisasi masih sering kita temukan ada fakta formulir atau dokumen baik yang kertas ya maupun digital ya. Nah, jadi kalau perwalian kan tetap Anda harus ngeprint ya, walaupun ada digitalnya ya. Nah, itu bisa diamati ya formulir ini. Mulai dari nama, deskripsi, fungsi, itemnya, item data ya, tingkat keterbacaan, kemudian pengisian, periode, volume, ya dan lain-lain itu. Kalau Anda bisa dapatkan fakta ini, ya ini akan membantu ya, membantu memodelkan nanti dan menganalisis ya. Kemudian yang penting juga fakta tentang pelaku atau personil. Ya, namanya, job desk-nya, jabatan yang bersangkutan, apakah dia merangkap, kinerjanya bagaimana, kita bisa menghitung volume beban ya, pendidikan, ya. Mungkin kita bisa melihat persoalan-persoalan yang bersangkutan kaitannya dengan kinerja dalam bekerja misalnya. Itu kalau bisa dapatkan kita bisa analisis nanti ya. Kadang-kadang memang sistemnya jadi tidak efektif karena persoalan personilnya kurang, skillnya dan sebagainya. Demikian paparan tentang teknik survei dan penangkapan fakta yang mudah-mudahan bisa membantu ketika nanti Anda harus mengamati dan melakukan survei di sebuah perusahaan. Terima kasih.